Allah. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه أجمعين ثم إلى جميع علماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسلف الصوفية والأولياء وجميع عباد الله الصالحين أجمعين خصوصا إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأهل لا إله إلا الله في هذه البلد أجمعين أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بهم ويعيد علينا وعلى أهلنا وأولادنا وأحبابنا من بركاتهم وعلومهم وأسرارهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة على ما ناولها عبد الله بن علوي الهداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس والحبيب علي بن محمد الحبشي وجميع مشايخهم وجميع مشايخنا ومعلمنا وسلف الصالحون وقطب الزمان بسر النبي وعلي وآل النبي وبسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم حسبي ربي جل الله ما بقلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الله الكبير ربنا الكبير قصدنا الكبير وجدنا الكبير لكل كبير كبنا الكبير ونعم الكبير الحمد لله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira wa kafa billahi wakila wa kafa billahi alima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa gidaiha وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا من مقاليد الأمور كله بيده وإليه يرجع الأمور كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا بابك واجعلنا من جملة أحبابك. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعلمنا من لدنك علما وافتح علينا فتوح العارفين
العابدين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واجعلنا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا من عبادك الصالحين ومن أهل العلم والحكمة والحديث والقرآن الكريم مبارك موفق محفوظ بالدارين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Segala puji dan segala syukur senantiasa kita panjatkan dan juga kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir daripada bulan suci Ramadan dengan kita berhadir di majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni, menghapus segala dosa-dosa kita dan juga dosa orang tua kita, guru-guru kita dan kaum muslimin dan muslimat. Juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan daripada bulan suci Ramadan, dengan keberkahan daripada majelis ilmu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan dari segala macam penyakit, memudahkan dari segala yang sulit. Mudah-mudahan Allah kabulkan segala hajat-hajat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan, kecintaan dan keridhaan Allah dunia dan akhirat. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Ma'rifatu asraris shalah syariatan wa haqiqatan wa ma'rifatan. Mengenal atau memperdalami rahasia-rahasia salat secara syariat, secara hakikat dan ma'rifat. Man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai kekasihku baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, beritahukan kepada umatmu apabila mereka menginginkan di dalam melaksanakan sholat itu dalam kekhusyuan, apabila mereka menginginkan di dalam melaksanakan sholatnya dalam keadaan nikmat dan lezat, maka sampaikan kepada mereka, pelajari dan dalami akan hakikat rahasia sembahyang. Jadi kita disuruh dalami, pelajari akan hakikat rahasia sembahyang, baik secara syariatnya dan secara hakikatnya, sehingga akan menimbulkan akan makrifatnya. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Dan sehingga bagaimana kita mendalaminya, maka kita kenali diri kita. Allahu Rabbuna, Allahu Khaliquna. Allah adalah Tuhan kita. Allah adalah pencipta kita. Allah yang mendesain daripada penciptaan kita.
Maka diri kita itu tercipta dari 4 unsur: api, angin, tanah, dan batu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mendesain kita, di dalam diri kita itu ada 4 unsur. Maka melewati sholat, Allah ingin menstabilkan ke-4 unsurnya. Allah yang menciptakan. Jadi Allah yang memberikan servisnya. Lewat apa? Lewat sembahyang. Maka setiap 5 waktu Allah memanggil kita. Jangan diartikan dalam bahasanya, tak kalau orang azan, ya Allah Ta'ala, aku datangi aku akan servis dirimu. Aku akan stabilkan dirimu yang ada unsur 4 tersebut, sehingga akan stabil di dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Stabil, artinya nyaman aja, mudah aja, tenang aja. Namun kalau sudah unsur itu tidak stabil, walaupun istilah dijalankan di jalan yang lurus, tapi tak akan nyaman, dulu dan bahkan bisa mogok. Maka keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita sembahyang 5 waktu bukan untuk membebankan kita, tapi karena kasih sayang Allah. Allah ingin menyervis, Allah ingin stabilkan pribadi kita sehingga menjadi orang yang selalu tenang. Innamas salatu tamassuh. Hanya saja salat itu adalah ketenangan. Salat adalah menstabilkan diri kita sehingga walaupun di dalam kehidupan penuh dengan liku-liku, namun nyaman aja. Walaupun bagaikan ada tanjakan dan turunan, namun dengan sembahyang karena Allah stabilkan, nyaman aja. Kadang alih, kadang alih. Nah, jadi sembahyang itu kita sebenarnya kasih sayang Allah. Makanya baginda Nabi kita Muhammad SAW, arihna ya Bilal, arihna, gembirakan, senangkan hati kami dengan kedatangan waktu salat. Karena bila habis jika kita sembahyang lapar tanah, sepeda motor aja umpah diganti uli, hanya ganti uli belum servis yang keseluruhan ringan. Coba kan gantian uli, coba kan diperbaiki yang rusaknya, walaupun hanya ada nyaman, bapak. Ada sedikit hal yang ada stabil, ada nyaman. Makanya begini Nabi rindu dengan sembahyang. Maka sembahyang bukanlah beban, tapi sembahyang adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bermakrifat kepada Allah, mereka senang dengan kedatangan sembahyang dengan alhamdulillah, alhamdulillah. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah. Nah, kita sambung di pertemuan kemarin bahwasanya sembahyang itu terdiri daripada 4 gerakan. Sebagaimana diri kita tercipta daripada 4 unsur. Ada berdiri, ada ruku, ada sujud, dan ada duduk. Maka melewati 4 gerakan, disitulah servisnya Allah yang sangat indah. Yang mana sembahyang itu adalah as-salatu ad-du'a'u kullu. Sembahyang itu adalah doa kita. Kullu secara keseluruhannya adalah doa. Yang mana dalam sembahyang terdiri daripada aqwalun wa af'alun.
ada bacaan, dan ada gawian perbuatan. Semuanya adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya innamas salatu tamaskunun wa tawaturun wa ta'awuhun wa tanadun. Sehingga inti daripada sembahyang itu adalah kita tenang. Orang yang mengerjakan sembahyang dengan sempurna tenang, bawaannya tenang. Kemudian tawaddun ay izharu zulli wal inkisar wal khudu baina yadillahi ta'ala, karena dia mengetahui akan hakikat dirinya, maka sembahyang itu adalah tawadhu, menempatkan kelemahan, kita menampakkan kehinaan, ketidakdayaan, dan tunduk di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Maka berdiri kita setelah membuka takbir kita. As-salatu muftatahatun bit-takbir wa muftatamatun bit-taslim. Sembahyang itu dibuka dengan takbir dan ditutup dengan taslim. Tak kala kita Allahu Akbar, kadang guru kita melajari kayak itu, istilahnya apa? Nadanya Allahu Akbar. Sembahyang saurangan bernada itu menampakkan kehinaan kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak kala kita takbir Allahu Akbar, berdiri tegak kita dengan kepala yang tertunduk. Di sini adalah simbol doa. Berdiri adalah menunjukkan sifatnya api. Api di kita, yang mana api berharap kepada Allah. Napa tak kala berdiri, ya Allah, jadikanlah unsur api dalam diri hamba ini stabil. Bergerak dikit napa? Tenang, tanpa ada gerak. Makanya bila yang bergerak-gerak itu makruh. Tenang, jadikanlah seperti ini dan selalu tunduk kepada. Jadikan di bacaan pun sudah asik. Kenapa? Memohon kepada Allah, ya Allah, jadikan unsur api yang mana bagian daripada diri ini, yaitu api yang selalu ada di kita, iradah, keinginan untuk selalu mendekat kepada Allah dan tunduk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berdiri kita ini adalah menstabilkan unsur api. Namun terkadang kita tidak menyadari, harusnya disisipkan dengan kehinaan, ya Allah, biar yang hanya menstabilkannya. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Baginda Nabi mengajarkan doa, wahai Zat yang maha hidup, yang maha kaya, yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu, dengan kasih sayang-Mu, ya Allah, aku ingin mendapatkan kasih sayang-Mu. Astaghis, aku minta tolong lewat sembahyang ini. Aslih li sya'ni kullahu, serviskan, stabilkan, perbaiki akan keadaanku secara keseluruhannya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, jangan pernah engkau serahkan kepada diriku untuk mengelola diri ini. Ya Allah, aku serahkan. Sehingga apa? Lewat kita berdiri, minta stabilkan unsur apinya. Ya Allah, kayak ini aja, api yang selalu ada, sehingga selalu ada keinginan untuk bertemu Allah. Jadi berdiri kita sambil baca, pikiran dan hati
ada sisipan doa, ya Allah, jadikan unsur api ini adalah unsur yang stabil. Terlalu gandal kada baik, terlalu halus kada baik, yang stabil ya Allah. Sehingga apa? Bila ada kebaikan hendak, ada kebaikan tetap hendak. Kemudian rukuk. Rukuk adalah sifat diri, yaitu angin. Minta lagi pada Allah, ya Allah, jadikan unsur angin hamba stabil. Apa? Selalu mengarah kepada kebaikan, selalu bergerak untuk kebaikan. Itu pemintanya di rukuk sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Gerakan kita apa? Berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan unsur angin stabil, tidak menghendaki, tidak bergerak, hanya menuju akan cintamu dan ridha. Rukuk. Makanya Nabi kalau rukuk kadang sembahyang sendirian, awas. Bukan sekedar cuma membaca Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Kadang macam-macam, subhanallah adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati, subhanallah bihamdi bi'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa adada niyam wa zinata wa wasa'atul kursi. Banyak. Kadang subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh. Menikmati dengan gerakan rukuk, stabilkan ya Allah unsur angin ini agar keinginannya, geraknya hanya menuju ridha-Mu ya Allah. Ini yang tanha adalah bahasa wal munkar sembahyang yang enak. Habis sembahyang digerakkan oleh Allah, diberikan kehendak dari Allah, hanya yang baik. Yang tidak baik hamba tidak ada. Kemudian kita nampak sujud, unsur yaitu air. Maka meminta kepada Allah, ya Allah, stabilkan unsur air ini, jadikanlah unsur kekasih-Mu Nabi Muhammad. Sebagaimana sujud kita telah berbentuk simbol Muhammad, jadikanlah hamba kekasih-Mu yaitu Nabi Muhammad dalam sifat-sifatnya. Karena kita di dalam kehidupan pasti diberikan nikmat yang banyak, kelebihan-kelebihan. Namun kalau unsur airnya tidak stabil, air kita umpuk genal memusnahkan juga. Tsunami karena genal badan. Tapi kalau unsur adalah Muhammad, kalau diberikan kelebihan, menjadi orang kaya, orang kayanya Muhammad. Kalau dijadikan orang yang memiliki kedudukan jabatan, namun diberikan sebagai orang yang memiliki kedudukan jabatan Muhammad, selalu rendah, selalu sadar semuanya adalah minallah, bahkan semuanya adalah amanah daripada Allah. Sehingga tak kala kita sujud, semakin sering sujud, semakin banyak sujud, itu akan menstabilkan unsur air, semakin akan menunduk, semakin akan merendah. Karena kita pasti ada ujian daripada Allah, diberikan kelebihannya. Karena kebanyakan manusia ini sudah diberikan kelebihan, ya udah rata-rata berubah. Rata-rata berubah, kali ingat diri. Tapi kita jangan seperti itu. Makanya Nabi adalah Sayyidul Waladi Adnan, penghulu daripada manusia. Tapi beliau adalah Abdullah. Gelar yang paling beliau cinta adalah kekasih Allah, Abdullah. Maka beliau sangat senang dengan sujudnya. Bahkan suatu malam beliau bersujud dengan begitu lamanya, sampai-sampai istri beliau Sayyidah Aisyah mengira tidak ada gerak. Apakah Rasulullah telah wafat dalam keadaan sujud? Tidak, tapi beliau menikmati sujudnya. Ya Allah, jadikanlah hamba yang selalu sadar.
Selalu ingat segala sesuatu minallah, dari Engkau ya Allah, dan jangan sampai berubah mengakui akan semua anugerah-Mu. Dengan sujud nikmat, bagaimana akan ini kita simbol daripada gerakan sujud. Stabilkan ya Allah unsur air menjadi unsur kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka berbentuk dia pulang sujud tuh dengan tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala habis sujud kita duduk kita. Disitulah unsur terbanyak di dalam diri kita, tanah. Tak kala kita duduk, di situ kita bersimpuh di hadirat Allah, mengakui akan kelemahan kita, mengakui akan ketidakadaan sesuatu yang dimiliki, dan menyadari semuanya adalah hanya milik Allah. Disitulah terucap sebagai tanah. Tertunduk kita duduk, tertunduk. Maka kita mengucap Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Disitulah unsur tanah. Begitu banyak semuanya doa. Jadikanlah hamba ya Allah yang menyadari hamba tidak bisa jauh denganmu, hamba tidak bisa jauh denganmu, dan hamba kalau tidak diberikan daripada nikmat-nikmatmu, maka hamba akan menjadi orang yang binasa. Tak kala dia duduk tersinggung, walau andai mulut tidak terucap, tapi simbol daripada duduk adalah tanah, tertunduk, menyadari hamba adalah yang sebenarnya tidak memiliki apa-apa, tetapi sekarang datang bersimpuh kepada orang yang memiliki segala-galanya. Memiliki segala-galanya. Sehingga doa duduk itu adalah doanya seorang hamba yang murni, yang bermakrifat kepada Allah. Rabbi firli, ya Allah ampuni hamba banyak dosa. Warhamni, kasihani, sayangi hamba ini ya Allah. Karena kalau jauh daripada kasih sayangmu, wazkurni, cukupkan dan tolong hamba ini ya Allah. Hamba tidak akan bisa melakukan kebaikan, hamba tidak akan bisa meninggalkan keburukan kecuali dengan pertolongan-Mu. Agisna ya Allah, unsurna ya Allah, wazkurni warfa'ni, angkat derajatku ya Allah di sisi-Mu, sehingga dekatkan dan selalu dekat, bahkan kedekatan yang aqrabu min hablil warid, lebih dekat daripada urat lehernya, sehingga berharap lewat salat itu warfa'ni, jadikan hamba bisa mempanahkan diri, sehingga tidak lagi mengakui akan diri, melainkan semuanya adalah Engkau. Warfa'ni, angkat ya Allah derajat hamba menjadi hamba yang sedekat-dekatnya, lebih dekat daripada urat di kita lehernya, sehingga hamba benar-benar menjadi orang yang mempanahkan diri. Warfa'ni warzuqni, berikan hamba rezeki-Mu selalu, jangan diputus. Wahdini, berikan hidayah-Mu, kalau tidak ada hidayah-Mu hamba tersesat. Wa'afini, dan afiatkan selalu hamba, afiatkan, afiat di atas daripada sehat. Wa'fu anni, dan maafkan kesalahan hamba ini. Wa'fu anni, doa yang sangat indah, yang sangat lengkap.
Nah, sehingga apa? Disitulah kita kestabilan seorang manusia dengan mengerjakan sembahyang. Stabil 4 unsur tersebut, stabil. Walaupun macam-macam goncangan gesekan, namun lewat sembahyang semuanya akan menjadi indah. Jamil ahwalana, indahkan ya Allah keadaan kami. Bagaimana nih dia? Bagaimana? Sambil baca apa bacaan, tapi apa pikiran di situ. Stabilkan. Bagaimana kita mempraktikkannya? Sudah mujarab. Orang yang mengerjakan secara syariat hakikat makrifat, ia kehidupannya nyaman, semakin membaik, sifatnya akan menjadi sifat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Belum Al-Fatihah ulang. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung ya Allah daripada kejahatan syaitan diri ini yang sumbernya di parut. Maka kita ikhtiar dengan mengandangnya, ya Allah. Saya sudah berusaha melawannya, tapi saya tidak memiliki kekuatan kecuali dengan kekuatan akan bisa mengalahkannya. Auzubillahi minasyaitonir. Nikmat mengucapkan auzubillah. Tak kala dibacanya Bismillahirrahmanirrahim, semuanya dengan izin Allah, kehendak Allah. Sekarang aku didirikan di hadapan, yaitu hadirat Allah. Allah yang memilih sekarang ini. Makanya akhirnya terucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nikmatnya telah dipilih oleh Allah, didekatkannya dengan sembahyangnya, diingatkannya dengan sembahyangnya, maka terucap Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Setelah kita bersyukur, dia nyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Dia yang sangat pengasih dan penyayang dan raja di hari kiamat nanti. Maka kata para ulama, yang membuat bahagia orang yang arif billah, susunan Al-Fatihah sebelum Maliki Yaumiddin adalah kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah yang kita menguasai jagat raya, Allah yang menguasai akhirat nanti. Kalau Allah teliti, dihisapnya dengan sedalam-dalamnya, semuanya tidak akan selamat. Tapi ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim begitu indah. Ya Allah, padahal hamba sangat takut tak kala ingat Maliki Yaumiddin. Tapi Engkau telah menyatakan memang aku adalah akan membalas siapapun yang menyalahgunakan apa yang aku berikan. Maliki Yaumiddin. Tapi Allah telah menyatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi istilahnya marahku yang akan mengadab mensanksi orang yang menyalahgunakan pemberianku. Tapi aku tetap ada sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu adalah yang paling digembirakan Allah kepada hati orang yang arif billah. Mengakui banyak salah, tapi ingat Ar-Rahman Ar-Rahim. Situ terselip lagi, ya Allah, semoga hamba selalu dalam kasih sayang dunia dan akhirat. Setelah itu diucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan minta tolong. Di situ dimasukkannya zikir khafinya. Engkau ya Allah yang menggerakkan tubuh ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang bisa mengarahkan hamba kepada kebaikan. Maka Allah nyatakan di dalam hadis itu,
Sekarang apa yang mau engkau minta kepada? Kembali kita nyatakan, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, aku ingin semua unsur ini selalu terarah dalam jalan yang lurus, jalan yang engkau ridai, jalan yang engkau cintai. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan yang engkau beri nikmat. Siapa? Minan nabiyyin, daripada para nabi, wasiddiqin, para ahli siddiq, awliyanya Allah, wassalihin, dan orang-orang salih, yang mana mereka semua bisa mencapai akan makam tersebut semata-mata pemberian daripada Allah. Maka berikan hamba akan makam tersebut. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan ya Allah menjadi orang yang selalu mendapatkan kemarahan, bukan menjadi orang yang selalu tersesat jauh daripadamu. Jadikanlah hamba selalu orang yang engkau cintai dan engkau ridhai. Asik di situnya. Hanya kita nampak berdiri Fatihahnya, belum tasahudnya kayak bagaimana dia melakukan sembahyang secara syariat, hakikat dan ma'rifat. Terakhir sedikit bertambah, di dalam tasyahud akhir kita duduk dengan bersimpuh, kita baca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Disitulah kita bermusyahadah. Begitu indahnya kekasihnya Muhammad yang telah melakukan tasyahud ini. Kita lihat, inilah yang dikerjakan baginda Muhammad, menyatakan semuanya yang sudah didapat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dia tidak lagi merasakan dirinya, dia panahkan, dia melihat akan Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala. At-tahiyatul mubarakatus, bukan dia, tapi dia melihat. Inilah terjadi Isra Mi'raj. Maka aku praktikkan melihatnya dalam diri ini. Tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. As-salah, itu semua komunikasi antara Allah dan baginda Muhammad tak kalah telah dipanggil untuk berhadap waktu Isra dan Mi'raj. Maka kita melihat posisinya seperti itu, duduknya Nabi Muhammad. Maka kita asik melihat seperti melihat di kita TV. Dan dikatakan kita duduk dalam duduk tawarruk itulah, maka tubuh kita benar-benar kita berfana antara Muhammad dan Allah. Dan ternyata tubuh kita pun telah berbentuk asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam hati kita. Tanpa kita duduk tasyahud akhir, itu bentuknya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ kita panahkan, tidak ada merasa mereka cuma menonton akan kekasihnya dengan kekasihnya bersatu. Nah, cukup di situ karena sudah Isra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan rahasia-rahasianya, dan mudah-mudahan kita dijadikan min ahlus shalah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na ya Allah bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Zidna ya Allah ilman, zidna ya Allah ilman wa fahman wa 'amalan wa hikmatan wa barakatan wa nuran wa yaqinan. Allah warzuqna كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وآتنا ما أتيت به بلغ الصالحين وآتنا ما أتيت به علماء العاملين وآتنا ما أتيت به علماء العارفين وآتنا ما أتيت به من أدرك ليلة القدر وارزقنا يا نصيبا أكثر برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Salatul Isyraq jama'atan nasabakumullah wa rahimakumullah.